untuk mengikuti persiapan bahasa Turki. Nah, buku ini yang kami gunakan, yang saya gunakan ketika persiapan bahasa Turki. Kita biasa sebutnya Tomer. Nah, buku ini juga, dan sekarang kita akan belajar di level A1, karena untuk masuk ke perguruan tinggi, kita itu diharuskan menyelesaikan minimal 4 level, A1, A2, B1, B2, dan beberapa jurusan itu mewajibkan untuk menyelesaikan sampai C1. Nah, untuk kali ini, untuk pertemuan ini, kita akan memulai dengan level A1. Baik. Nah, mungkin teman-teman nggak asing sama ketika membaca bahasa Turki ini. Karena bahasa Turki ini diserap dari beberapa bahasa Arab. Jadi bahasa-bahasa serapan bahasa Turki ini bahasa Arab, ada bahasa Persia, dan juga ada bahasa Perancis. Jadi mungkin, kok mirip ya sama bahasa Arab? Mungkin teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Arab mungkin nggak asing dengan bahasa Turki, karena ia diambil dan diserap dari bahasa Arab. Oke, terlihat ya teman-teman semua ya? Terlihat. Iya Kak, terlihat. Oke. Saya nggak bisa lihat ini. Baik. Oke, baik. Mungkin teman-teman sudah menyiapkan pensil dan kertas, atau ada beberapa teman-teman yang mencatat lewat HP, handphone, smartphone. Kita mulai dari sini. Merhaba. Jadi kita akan mulai dari tanishma. Apa sih artinya tanishma? Mungkin teman-teman bisa menuliskan artinya dulu. Nanti saya bantu artikan. Kemudian teman-teman bisa langsung menulis di buku masing-masing. Tanishma artinya perkenalan. Perkenalan atau bahasa Inggrisnya greetings. Baik, bahasa di sini orang-orang biasa menyapa sesama kawan, teman, dan lain sebagainya itu dengan merhaba. Merhaba artinya halo. Jadi mungkin di jalan bertemu dengan teman, saudara, keluarga, atau lain sebagainya, biasanya orang-orang Turki menyapa dengan sapaan merhaba, yang artinya halo. Baik. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, jadi bahasa Turki ini, bacaan bahasa Turki dibaca sesuai huruf alfabetnya. Jadi seperti bahasa Indonesia. Jadi bukan seperti bahasa Inggris. Contoh di sini ada kalimat merhaba, kita sebut merhaba. Kemudian benim adem Deria. Jadi kita membacanya sesuai huruf vokal yang ada di tulisan tersebut gitu. Terus apa sih bedanya i atau ya gini? Apa sih bedanya i yang ada titiknya dan i yang tidak ada titiknya? Nah, nanti kita akan belajar juga tentang huruf-huruf, tapi di sini awal pertemuan kita ini saya pengen teman-teman untuk berkenalan masing-masing dengan menggunakan bahasa Turki. Oke, kita lanjut ya. Merhaba, artinya halo. Tadi saya lupa belum ngasih tahu nih, bedanya i sama i tidak ada titiknya. Kalau i ada titiknya, itu dibaca i. Kemudian i tanpa titik, itu dibaca e. Seperti elang. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, merhaba. Benim adem Deria. Benim adalah
my, jadi my Adem name. Jadi Benim Adem nama saya, Deria. Teman-teman kalau misalkan saya agak kecepatan jelasinnya, boleh langsung di chat ya, di kolom chat. Kak, terlalu cepat nih jelasinnya. Atau ada kayak, Kak, ini aku kelewatan nih. Artinya apa? Gitu. Oke. Baik. Kak, kecepatan. Yang Benim tadi, Kak. Oke. Benim Adem Deria. Benim adalah aku, Adem adalah nama. Jadi Benim Adem, nama saya Deria. Seperti itu. Kemudian temannya nih jawab, merhaba. Benim Adem Murad. Halo, nama saya Murad. Kemudian dibalas lagi nih sama temennya. Memnun oldum. Memnun artinya senang. Oldum artinya Oke. Oldum artinya saya sudah. Jadi kalau di bahasa Inggris nice to meet you. Jadi kalau di sini diartikan ke bahasa Indonesianya saya sudah senang bertemu dengan kamu gitu. Kemudian Muradnya menjawab bende memnun oldum. Ben artinya saya, de artinya juga, memnun senang, oldum saya telah. Saya juga senang bertemu dengan Anda. Intinya kayak gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak ya? Semoga bisa dipahami ya. Bisa, Kak. Bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut. Oh ya, sebelumnya teman-teman udah dapat buku ini kan di link yang udah dibagikan oleh panitia Helwa Center? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut teman-teman. Oh ya, sekarang saya manggil teman-teman jadi Arkadashlar ya, karena biar teman-teman nggak asing dengan Arkadashlar. Arkadashlar artinya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, Arkadashlar. Oke, Oldum. Baik, oke kita lanjut ya. Selanjutnya ada Omer dan Denis. Perkenalan nih. Oke, Omer bilang merhaba, halo. Kemudian Denis bilang merhaba, Benim Adem, Denis. Merhaba, Benim Adem, Denis. Nama saya Denis. Kemudian di sini ada Sizin Adenesne. Sizin artinya Anda, Adenes nama, ne itu sebenarnya dalam bahasa Turki apa? Tapi kalau di bahasa Indonesia kan nama kamu siapa? Nama Anda siapa? Oke. Jadi merhaba, halo Benim Adem, Denis. Nama saya Denis. Sizin Adenes ne? Anda namanya siapa? Gitu. Baik. Kecepatan. Oke. Dari merhaba artinya halo, kemudian Benim Adem, Denis. Nama saya Denis. Jadi Benim itu my, Adem itu
name Dennis. Nah, kemudian betul. Terima kasih Mustika. Jadi season itu Anda, Adenes nama Anda, ne apa atau siapa? Nama Anda siapa? Gitu. Kemudian dibalas sama Dennis, memnun oldum. Nice to meet you. Senang bertemu dengan kamu. Memnun artinya senang, oldum artinya saya telah. Kemudian dijawab lagi sama Omer, bende memnun oldum. Saya juga telah senang bertemu dengan Anda gitu. Oke, penasaran nih sama suara teman-teman. Kira-kira udah bisa dipahami kan ya? Sudah. Oke. Sudah, Kak. Wih, itu semangat banget nih. Ya. Boleh dong. Tadi saya pertama udah perkenalan. Boleh dong teman-teman sekarang yang memulai perkenalannya pakai bahasa Turki yang tadi udah ditulis artinya. Sederhana aja, merhaba, benim adem. Siapa? Merhaba Dinda. Oke, siap. Siap ya teman-teman semua ya. Siap, Jadi nanti Kak. teman-teman tinggal. Siap. Wih, semangat banget. Tinggal angkat tangan. Kemudian memperkenalkan diri. Oke, sebelum itu saya mau ngawali. Merhaba, benim adem Adinda. Oke, siapa yang angkat tangan? Oke, Mustika. Merhaba, benim adım Mustika. Merhaba Mustika. Benim adem Adinda. Oke. Memnun oldum. Benim memnun oldum. Oh iya betul. Bende memnun oldum. Wih, keren banget. Ini padahal kita agak cepat tapi hebat teman-teman di sini. Luar biasa. Oke, Mustika boleh diturunkan. Oke, selanjutnya ada Mutia Rahmi. Silakan. Merhaba, benim adem. Merhaba, benim adem. Ya. Lelet jaringannya, Kak. Merhaba Mutia. Merhaba Kak Dinda. Merhaba, memnun oldum Mutia. Bende. Halo Mutia. Bende memnun oldum. Oh ya, betul. Tamam. Oh, tamam artinya oke ya, teman-teman. Tamam, selanjutnya Novi Yulia. Merhaba, benim adım Novi. Merhaba Novi. Benim adem Adinda. Bende memnun oldum. Memnun oldum. Memnun oldum. Bende memnun oldum. Ya. Oke. Oke, selanjutnya ada Isan. Isan Syaputra. Merhaba, benim adem Merhaba Isan. Benim adem nih. Benim adem Adinda. Memnun oldum.
Bende memnun oldum Isan. Wih, Amam. hebat-hebat. Masya Allah nih. Di sini padahal cepet banget jelasinnya dengan cepet-cepet, tapi teman-teman udah Masya Allah ya, hebat-hebat ini teman-teman di sini. Oke, selanjutnya Isan boleh diturunin ya, Raisennya. Selanjutnya ada Anissa Nur Utami. Bu Yurun. Marhaba, Benim Adam, Anissa. Merhaba Anissa. Memnun Aldum. Bende memnun oldum. Teşekkürler. Baik. Ih, Masya Allah. Oke, selanjutnya ada Yosita. Merhaba. Merhaba. Halo. Halo. Udah masuk Kedengeran nggak, Kak, suaranya. suaranya? Kedengeran, tadi hilang suaranya. Oke, halo. Halo. Halo, Halo kan? merhaba. Merhaba. Benim Adem Yosita and Memnun Oldum. Merhaba Yosita, bende memnun oldum. Oke, selanjutnya. Terima kasih, teşekkürler Yosita. Ada Rajuna ini. Merhaba, benim adım Hulda. Oh. Sizin adınız ne? Oh. Merhaba Hulda, benim adım Adinda. Memnun Sizi oldum. bende memnun oldum. Teşekkür ederim Hulda. Oke, selanjutnya ada Ayu Sapni. Merhaba, benim adım Ayu. Memnun Merhaba Ayu. oldum. Bende memnun oldum. Oke, selanjutnya ada Nur Hasana. Merhaba, Merhaba. benim adım Nur Hasana. Sizin Nur Has- ada sizin Mhm. ada sizin adınız ne? Benim adım Adinda. Memnun oldum. Bende memnun oldum Nur Hasana. Teşekkür ederim. Selanjutnya ada Fatimah Azahra. Merhaba. Benim adım Fatimah. Merhaba Fatimah. Senin Memnun oldum Fatimah. Bende memnun oldum. Teşekkür ederim. Oke, selanjutnya ada Daroh Jatul. Merhaba, Merhaba. benim adım Daroh Jadul Hasana. Merhaba Daroh Jatul. Benim adım Daroh Jadul Hasana. Memnun oldum Daroh Jatul. Bende memnun oldum. Memnun oldum. Meskipun udah malam ya di Indonesia, benar-benar luar biasa loh teman-teman ini semangatnya. Oke, selanjutnya ada Fitriatul. Boleh diturunkan ya Daroh Jatul Raisennya. Merhaba Dinda. Merhaba. Benim adım Fitriyatul Munawar. Memnun oldum. Bende memnun oldum Fitriatul. Teşekkür ederim. Baik, selanjutnya ada Azkiyatun. Merhaba, Merhaba. benim adım Askia. Merhaba Azkia.
Memnun oldum. Bende memnun oldum. Tasyakur ederim. Oh ya, terima kasih ya. Ini adanya tasyakur ederim apa Kak? Tasyakur ederim artinya terima kasih. Betul. Terima kasih Eltranda. Oke, selanjutnya. Ada Arya Syahidi. Merhaba. Merhaba. Nim Adem Arya. Merhaba Arya. Benim Adem Adinda. Memnun oldum. Bende memnun oldum Arya. Tasyakur ederim. Oke, selanjutnya ada Afifah. Merhaba. Merhaba. Ini Askia. Oh ya. Oke. Terima kasih. Merhaba. Benim Adem Afifah. Benim Adem Afifah. Benim Adem Afifah. Betul. Merhaba Afifah. Benim Adem Adinda. Memnun oldum. Bende memnun oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teman-teman nih. Nah, jadi teşekkür ederim artinya terima kasih. Kemudian biasanya kita menjawab rica ederim. Sama-sama. Saya tulis ya. Rica ederim. Baik, selanjutnya ada Putri Akila. Merhaba. Merhaba, Putri. Udah. Benim Adem Akila. Oh, Akila. Merhaba, Akila. Memnun Benim oldum. Adem Adinda. Memnun oldum. Bende memnun oldum. Akila. Oke, selanjutnya ada Zakira Rari. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Benim adım Zakira. Memnun oldum. Bende memnun oldum Zakira. Baik, selanjutnya ada Muhammad Irfan. Marhaba Adinda. Merhaba. Benim Adim Muhammad Irfan Firdaus. Memnun oldum. Bende memnun oldum Muhammad Irfan Firdaus. Tasyakur ederim. Naam. Rija ederim. Ini ya. Oke. Baik. Selanjutnya ada stop share. Ada Mandaini. Merhaba. Merhaba. Benim Adem Mandaini Safitri. Sizin adini. Benim Adem Adinda. Memnun oldum. Bende memnun oldum. Nisil sinis. İyiyim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Wah, pusing nih teman-teman. Udah. Sen nasılsın? Oke. Teman-teman yang lain, wah apalagi tuh Kak gitu ya. Manda ini udah mulai duluan nih teman-teman. Im. Nah, betul. Jawabnya im. Baik, selanjutnya ada Yayang Kana. Marhaba Dinda. Merhaba. Benim Admin Yayang. Senin Benim sizin adınız ne? Tasyakur ederim.
Teşekkür ederim. Jadi kalau ada yang nanya sizin adınız ne? Jawabannya benim adım Adinda. Gitu ya. Benim adım siapa? Yayang. Yayang. Merhaba Yayang. Benim adım Adinda. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oke. Teşekkür ederim. Tamam. Selanjutnya ada Lira Muhardi. Merhaba Kak Dinda. Merhaba. Benim Adam Lira. Merhaba Lira. Memnun oldum Kak Dinda. Ben de memnun oldum Lira. Syukur ederim. Rica ederim. Oke, kita ganti kata kakak jadi abla ya teman-teman. Tadi sebelumnya MC moderator di awal bilang Adinda Hoja. Hoja itu artinya guru kalau di sini. Cuman biar karena kita kan teman ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman panggilnya abla. Ya, Adinda abla. Jadi kita abla itu artinya kakak perempuan. Ya, betul. Teşekkür ederim abla. Ya, betul, Adinda abla. Abla artinya kakak perempuan atau kak atau mbak gitu. Kalau adik apa Kak? Kalau adik sebenarnya di sini untuk adik sebenarnya langsung panggil nama ya. Jadi hai siapa gitu. Hai Lira atau hai Yayang gitu. Nah, untuk laki-laki, kakak laki-laki biasanya kita panggilnya Abi. Aku tulisin. Bentar ya. Share. Nah, kalau untuk kakak laki-laki itu, nah, tulisannya AB. Seperti ini teman-teman. Tapi kita bacanya Abi. Abla. Sorry. Kakak perempuan. Nah, yuk. Baik. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Kalau pacar manggil apa, Kak? Kalau pacar biasanya di sini kita panggil pakai panggilan sayang. Sayang kalau di sini bahasa Turki itu kita bukan pacar, Kak. Kalau pacar manggil apa, Kak? Kalau Janem, Kak, betul. Nur Agustin Anwar, betul. Jadi kita sebutnya Janem atau sayang biasanya. Nggak harus pacar, boleh teman dekat, boleh mungkin perempuan ke perempuan, oke gitu ya. Tapi kalau mungkin agak aneh kalau yang laki-laki ngomong Janem, sayang gitu. Betul. Citra. Jadi Janem tulisan C. Merhaba Janem. Tulisan C dalam bahasa Turki dibaca J. Contoh, kita tulis Jakarta. Jakarta dalam bahasa Turki kita tulis Jakarta. Kayak gini, teman-teman. Kayak lagu pacar biasanya Aşkım. Betul. Teman-teman ini udah pada jago-jago semua loh sebenarnya. Semuanya udah banyak yang tahu nih kata-katanya. Nah, tapi kalau huruf C yang ada ekornya, ini sebenarnya kita lanjut nanti ke pertemuan selanjutnya ya teman-teman. C seperti ada ekornya ini yang teman-teman lihat di screen masing-masing, itu baru dibaca C.
Misalkan cinta gitu. Cinta, kalau orang sini menulis kata cinta mungkin cinta pakai C, I pakai titik, NTA. Nah, oke. Kita lanjutkan perkenalannya karena teman-teman banyak yang belum kenalan. Oke, karena pengen denger nih. Pacar biasanya ashkem. Nah, betul. Boleh juga ash artinya cinta, ashkem artinya cintaku. Jadi teman-teman, di sini biasanya kita itu memanggil dengan panggilan sayang itu dengan sebuah contoh, misalkan ada yang memanggil first term itu juga panggilan sayang. Padahal first term artinya itu kacang. Kalau diartiin kacangku gitu, padahal enggak. First term artinya sayangku gitu juga. Jadi istilahnya panggilan sayang. Orang-orang Turki biasanya pakai buat panggilan-panggilan cinta tuh dengan my kacang, my tikus kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Selanjutnya ada Milga Sari. Merhaba. Merhaba abla. Merhaba. Kamisma benim adım Milga. Memnun oldum abla. Bende memnun oldum Milga. Teşekkür ederim. Selanjutnya ada nih, Melia nih. Merhaba. Merhaba. Suaranya nggak keluar ya? Halo, Meliani. Belum terdengar suaranya. Mungkin ada teman, sambil menunggu Meliani, ada teman-teman lagi yang belum berkenalan. Oke, silakan. Citra. Merhaba. Merhaba. Sizin adınız ne? Benim adım Citra. Memnun oldum. Ben de memnun oldum, Citra. Oke, selanjutnya ada Neng Uswa. Merhaba Adinda abla. Merhaba. Sizin adınız ne? Benim adım Neng Uswah. Merhaba Neng Uswa. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Selanjutnya Audia. Merhaba Din. Merhaba. Benim adım Audi. Merhaba Audi. Sen nasılsın? İyiyim, ben teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum Audi. Teşekkür ederim. Oi. Ini nih, oke. Wah, Kak, di screen sebentar ya, teman-teman. Oke. Baik, ini di screen tadi. Ini, Rica ederim. Karena kita di sini menggunakan C tanpa ekor, jadi kita bacanya J. Rica ederim. Rica ederim bisa diartikan sama-sama. Boleh diartikan juga terima kasih. Terima kasih kembali. Kalau arkadaşlar artinya teman-teman. Arkadaş itu teman,
arkadaşlar, jadi teman-teman. Betul. Baik, selanjutnya siapa nih yang belum berkenalan? Kayaknya masih ada nih yang belum berkenalan nih. Siapa ya? Ih, seneng banget nih kalau misalkan teman-teman bisa kenalan di sini. Ada yang belum berkenalan? Syukron. Syukron, Kak. Syukron. Syukron bahasa Arab ya, teman-teman ya. Rija. Rija ya, bukan Rije. Mungkin teman-teman nggak asing juga dengan kata-kata tesyekur. Tesyekur itu juga diambil dari bahasa Arab, syukur, syukur. Nah, syukron. Tapi kita menggunakannya tesyekur ederim. Terima kasih. Ayo siapa nih yang mau kenalan lagi? Mungkin ada yang belum, karena mungkin teman-teman yang berkenalan langsung, mungkin ada yang bener nggak ya Kak, cara ngomongnya gini? Kak, bener nggak ya Ablah? Kalau bener, kalau bacanya gini, kalau pronunciation-nya kayak gini gitu. Aduh, ini jadi bahasa Inggris ya. S berekor itu dibaca SY atau SH? S berekor itu dibaca SY. Sya. Sya gitu. Pronunciation. Ada lagi yang mau berkenalan lagi? Mungkin teman-teman bisa nyoba speaking, konuşma. Perbedaan. Nah, teman-teman, sebenarnya ini ada yang bertanya tentang huruf-huruf ya. Sebenarnya ini akan kita bahas, tenang aja ya. Tapi di sini saya pengen tahu nih semangat teman-teman di sini. Ada lagi yang mau berkenalan? Oke. Oke. Silakan. Senang banget ini. Merhaba, Erma. Merhaba. Oh, ini oke. Merhaba. Sizin adınız ne? Benim adım Muhammad. Memnun oldum. Muhammad. Ben de memnun oldum Muhammad. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oke. Ada lagi? Oke, silakan. Oh iya. Merhaba. Merhaba Kak Dinda. Merhaba. Sizin adınız ne? Benim adım Misbah Kak Dinda. Merhaba Misbah, benim adım Adinda. Memnun oldum Kak Dinda. Ben de memnun oldum. Teşekkür ederim. Oke. Oke, baik. Kalau
Sudah ya? Sudah. Mungkin beberapa teman-teman, oh iya, nggak apa-apa. Maaf Kak, saya belum berkenalan. Iya, nggak apa-apa, tenang aja. Baik, oke, kita langsung lanjutin aja ya ke materi selanjutnya. Bukan materi, masih sama. Kita akan membahas Tana Shalom, perkenalan. Oke, baik. Oke, kita sampai di Memnun Oldum, Bende Memnun Oldum. Bisa dibuka lagi ya teman-teman bukunya. Oke, kita akan artikan nih di sini. Di sini Denis nanya ke Omer. Nasel senes, kemudian Omernya Nasel senes artinya apa kabar? Kemudian Omernya menjawab Tesyekur ederim iyiyim. Terima kasih, saya baik. Sis nasel senes. Kemudian ditanya lagi. Sis nasel senes, apa kabar Anda? Jadi awalnya Denis nanya duluan, kemudian Omer juga tanya balik ke Denis. Kemudian dijawab lagi sama Denis. Tesyekur ederim bende iyiyim. Terima kasih, bende iyiyim. Terima kasih, saya juga baik. Iyi artinya baik, karena ada imbuhan im di sini, maka artinya jadi iyiyim, saya baik. Oke. Sis itu Anda. Betul, sis itu artinya Anda. Oke, teman-teman. Mungkin biar teman-teman juga nggak terlalu... Sebentar. Baik. Nah, di sini. Oke. Ben artinya saya. Sen artinya kamu. O artinya dia. Nah, dalam bahasa Turki, kita tidak menggunakan O laki-laki atau O perempuan. Semua digolongkan dengan O, dia. Mau itu benda, perempuan, laki-laki, hewan, apapun itu yang bukan aku dan kamu, itu O, dia. Bukan aku dan kamu. Waduh. Oke, Ben, sen, O. Ben itu saya, sen itu kamu, O itu dia. Kemudian ada bis, lebih ke Z ya. Bis, ada sis, ada onlar. Nah, oke. Ada bis itu kita, sis itu kalian, kemudian onlar itu mereka. Dan di sini sis itu bisa digunakan juga untuk bahasa formal atau sis itu artinya Anda. Jadi ketika ketemu orang baru atau orang yang lebih tua, biasanya kita pakai sis, Anda, bukan sen. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Oke. Baik. Oke. Jadi mungkin teman-teman tadi lihat di percakapan, beberapa percakapan menggunakan kata sis.
yang berarti Anda. Berarti Anda dalam formal pakai sis ya, Kak? Betul. Jadi ketika kita bertemu orang baru, nggak tiba-tiba, kamu apa kabar? Gitu. Naselsen gitu. Tapi kita bertemu dengan orang baru, orang yang lebih tua, kita menggunakan naselsenes. Gitu. Anda apa kabar? Sis naselsenes. Bisa diulang dari Ben, Kak? Boleh. Baik. Ben itu artinya saya. Belum share screen. Tunggu ya, guys. Baik. Ben itu artinya saya. Sen itu kamu. O itu dia. Oke. Kemudian bis itu kita. Sis itu kalian atau Anda. Onlar itu mereka. Baik. Mungkin udah bisa dipahami ya teman-teman ya. Udah, Kak. Nah, Kak, apa perbedaan Ben dengan Benim? Ben itu saya, sedangkan Benim itu mine atau mine. Mine ya. Jadi kayak punyaku. Contoh ini. Bu telepon, Benim telefonum. Jadi ini punyaku, bukan Ben telepon. Telepon ini artinya HP ya teman-teman, atau alat komunikasi telepon kita bilangnya, sama kayak bahasa Indonesia. Jadi Ben itu saya, Benim itu mine. Jadi Benim telefonum. Ini HP saya. Kalau Ben telepon berarti saya telepon gitu. Baik. Kita lanjutkan. Kepemilikan ya. Kepemilikan saya. Betul, Benim kepemilikan. Terima kasih ya teman-teman. Luar biasa loh, keren loh teman-teman di sini nih. Malah membantu banget karena teman-teman ternyata nggak terlalu dari nol banget. Teman-teman udah tahu tentang bahasa Turki. Oke, baik. Kita lanjutin ya. Sebentar. Oke. Oke. Dilihat di sini naselsenes. Apa kabar? Anda apa kabar? Bukan naselsen. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat juga di sini bahasa Turki itu menggunakan kalimat imbuhan. Jadi mungkin kita nggak belajar sekarang. Berarti itu kata tambahan sama kayak ihim ya. Betul. Berarti ya. Betul. Jadi imbuhan-imbuhan ini sebenarnya menunjukkan kepemilikan gitu. Contoh di sini tadi ada yang nanya, baik. Baik itu artinya iyi. Iyi itu baik. Ketika iyiyim, saya baik. Oke ya teman-teman ya. Tamam. Oke, mungkin yang bagian ini teman-teman bisa dikerjakan sendiri apa kita kerjaan bareng-bareng nih ya? Bareng-bareng, Kak. Oke, bareng-bareng. Sip. Oke, Aisyah. Ini tadi kita udah perkenalan. Baik. Aisyah merhaba. Kemudian dijawab sama Yasmin. Marhaba. Merhaba. Benim adem Aisyah. Sizin nokta ne. Adenes nih. Adenes. Oke. Doru. Doru artinya betul. Doru. Kalau kita lihat di sini sizin, teman-teman, berarti lanjutannya adenesne, bukan adene ya. Baik. Betul. Kita lanjutkan. Kemudian yang bagian ini, nokta, Yasemin.
Memnun Oldum. Benim Adem. Betul. Siapa itu tadi suaranya? Wih. Betul. Benim Benim Adem Yasemin. Doru. Baik. Doru artinya apa? Lanjut. Gimana? Doru artinya. Doru artinya betul. Tulisannya gini teman-teman. Doru. Nah, G di sini itu tidak dibaca ya teman-teman. Besok kita akan, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih kenapa nih nggak dibaca. Terus fungsinya dia ngapain nih di sini. Gitu. Oke, lanjut kita akan lanjut di Aisyah. Memnun nokta. Memnun Oldum. Memnun Oldum. Doru. Selanjutnya bende nokta. Benim Oldum. Bende Memnun Oldum. Evet. Doru. Kemudian Aisyah nasel senes. Tasyakur Ederim. Syukur Ederim. Tasyakur Ederim. Bende Iyiyim. Iyiyim. Gimana? Ada yang angkat tangan nggak? Satu nih. Siapa yang angkat tangan? Oke. Silakan Meliani. Nasel senes. Kemudian Yasemin jawab apa ini? Halo? Oke. Dengar nggak, Kak? Dengar. Alhamdulillah udah dengar nih. Yang jawabannya Tasyakur Ederim Iyiyim Sis Nesel Senes. Tuh. Doru. Lanjut. Selanjutnya Aisyah. Tasyakur Ederim. Bende iyiyim. Evet. Tasyakur Ederim. Bende iyiyim. Oke. Baik. Udah ya, insya Allah lah teman-teman nih di sini udah, wah Kak, gampang ya. Oke. Bisa lah kita nih. Oke, selanjutnya mungkin nggak semua teman-teman, tapi mungkin 2 orang yang mau membaca ini. Sizi Tanesh Terayem. Pengen denger gimana sih teman-teman? Bisa nggak ya bacanya? Oke, siapa yang mau membaca? Rajuni Hulda, Kak. Oke, Rajunaini Hulda dan ini siapa nih? Sebentar. Yang sebentar ya. Dan Ihsan Syaputra. Murad nama laki-laki. Yaren nama perempuan. Kemudian Ahmed. Ahmed nama laki-laki. Jadi tadi ada Hulda, kemudian Ihsan, dan yang satu laki-laki lagi. Siapa ya? Oke, ini ada Yayang. Silahkan teman-teman. Dari Muradnya Kak Ihsan ya. Ihsan Syaputra, Yarennya tadi Rujaini Hulda, kemudian Ahmednya Yayang. Oke, Kak. Oke. Ihsan? Ya, Kak, Silakan. harus gini, Kak. Oh iya. Aduh, lupa. Yang nggak tahu mau baca yang mana. Oke. Marhaba Yaren. Merhaba Murad. Neselsen. Tasyakur Ederim Iyim. Senasisin. Naselsen. Evet, Doru, bener banget Naselsen. I tanpa titik dibacanya elang.
Evet, doğru. Doğru. Evet artinya iya ya, teman-teman. Iya, betul maksudnya. Oke. Lanjut. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sizi tirayım. Bu Ahmet. Ben de Yaren. Tanıştık Miza. Memnun oldum. Ben de memnun. Iya, Ahmed. Bende. Ben de memnun oldum. Oke. Ini yang Yaren tadi. Jadi ini ceritanya memperkenalkan ya. Jadi kita bertiga, dua orang udah berteman, kemudian mengenalkan ke teman yang lain gitu. Nah di sini kan ada bende Yaren. Tanıştığımıza memnun oldum. Jadi tanıştığımıza memnun oldum. Saya senang dengan perkenalan kita. Intinya kayak gitu. Jangan bingung dulu teman-teman, jangan pusing. Kok bisa tanıştığımıza? Jadi di sini kita lanjutkan dulu. Oke, ada dua orang lagi. Ada Merve dan Emine. Siapa yang mau membaca? Wah, semangat banget teman-teman ini. Halo, Kak. Oke, Meliani dan Mustika. Silakan. Meliani Siapa jadi sih? Merve. Mustika jadi Emine. Merhaba. Merhaba. Benim adım Merve. Sizin adınız ne? Benim adım Emine. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. İyi günler. Tamam. Keren-keren semua. Tapi teman-teman yang mungkin masih bingung, nggak usah khawatir, tenang aja. Kita santai aja belajarnya. Pokoknya teman-teman semuanya harus, insya Allah bisa. Insya Allah teman-teman ketika datang ke Turki, semoga bisa ketemu saya. Amin. Bisa, amin. Bisa ngobrol, nggak bingung, nggak takut, karena ini info buat teman-teman juga, orang-orang Turki sedikit yang bisa berbahasa Inggris. Jadi mereka seneng kalau ada orang yang bisa bahasa mereka, malah kalau bisa semua orang ini kenal dengan bahasa Turki. Jadi agak kesulitan kalau teman-teman belum bisa bahasa Turki kemudian datang ke sini gitu. Ya bisa karena ada Google Translate sekarang. Sekarang lebih hebat lah teman-teman di sini yang datang pada pertemuan kali ini dan pertemuan selanjutnya. Oke, di sini kita artiin ya. Di sini merhaba. Benim adım Merve. Nama saya Merve. Tadi ini di atas udah kita artiin. Sizin adınız ne? Nama Anda siapa? Benim adım Emine. Nama saya Emine. Tanıştığımıza memnun oldum. Jadi bacanya tanıştığımıza memnun oldum. Saya senang dengan perkenalan kita. Kemudian dibalas bende memnun oldum. Kemudian dibalas lagi sama Merve, görüşmek üzere. Görüşmek üzere di sini artinya sampai jumpa. Sampai bertemu lagi. Görüşmek üzere. Kemudian artinya sampai jumpa tadi, görüşmek üzere. Kemudian Emine jawab iyi günler. I tadi kita udah artiin. Semoga teman-teman masih ingat. I artinya baik. Baik. Betul. İyi günler. Semoga harimu baik gitu. İyi günler. Apa ya kalau bahasa Indonesia? İyi günler. Semoga harimu menyenangkan. Nah, mungkin ya. Gimana?
Oke, oke. İyi günler, intinya itu ya. İyi günler. Semoga harimu baik. Baik, oke. Selanjutnya ada kami dan Eriko. Boleh, ada 2 orang. Oke, ini siapa ya? Yosita. Dan ada satu lagi yang Ayu Sapni Tanjung. Boleh. Oke, silakan. Ini kayaknya orang Jepang nih. Oke. Kami siapa, Kak? Gimana? Naidin Eriko. Mas Eriko. Halo. Oke, Yosita jadi Eriko ya? Atau Oke. Oke. Silakan. Gunaiden Eriko. Kami Kayaknya suaranya Yosita kurang jelas ya, agak kurang jelas ya. Ya ampun. Ganti yang mana aja, Kak? Oke. Siapa? Ada yang mau untuk jadi kami? Mana sih? Pikir gua. Eriko. Oke. Riris. Oke, Riris dan Ya, Kak. Oke, jadi kami. Kemudian tadi siapa tadi yang? Ayu, Kak. Oke, Ayu. Jadi Eriko. Silakan. Gunaiden Eriko. Gunaiden kami. Naselsen. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni Hana ile tanıştırayım. Memnun oldum Hana. Ben de memnun oldum. Tamam, tasyukur ederim Riris dan Ayu. Oke, teman-teman. Masya Allah. Keren, beneran keren. Kalian semua keren banget. Oke, tadi ada yang nanya, Abla bisa diulang Görüşmek üzere itu apa? Görüşmek üzere artinya sampai jumpa. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Oke. Kita artiin lagi ya percakapan 2 orang Jepang ini. Karena kami dan Eriko itu bukan nama Turki. Oke, Günaydın Eriko. Günaydın artinya selamat pagi. Good morning. Günaydın. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya teman orang Turki, udah bisa nih Günaydın. Günaydın Ahmed, Günaydın Mehmet, Günaydın Aisyah. Kemudian dijawab sama Eriko. Günaydın kami, nasılsın? Selamat pagi kami. Apa kabar? Kamu apa kabar? Karena mereka udah akrab dan temen banget, akhirnya nasılsın? Kamu apa kabar? Menggunakan sen di sini ya, bukan lagi sis kayak di awal-awal tadi. Kemudian kami bilang teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Terima kasih. Aku baik, iyiyim. Sen nasılsın? Kamu apa kabar? Jadi teman-teman sama aja ya. Misalkan di sini kan ada yang nasılsın doang, nggak ada sennya. Gimana tuh Kak? Gitu. Sebenarnya sama aja, sama. Insya Allah orang-orang Turki paham. Nasılsın
dan sen naselsen artinya kamu apa kabar? Sama-sama naselsen, kamu apa kabar? Sen naselsen olur. Boleh. Baik, lanjut. Eriko, bende iyim. Saya juga baik. Oke, terus di sini bilang, oh ini ada 3 orang ternyata teman-teman ya. Tadi cuma 2 orang doang. Oke, lanjut ya. Seni hana ile tanishterayem. Seni, kamu, hana ile, dengan hana tanishterayem. Aku memperkenalkan. Jadi ile di sini dengan, with. Hana ile dengan hana tanishterayem. Aku perkenalkan. Seni, kamu, hana ile dengan hana, tanishterayem. Aku perkenalkan. Jadi, kamu aku kenalin nih sama Hana. Weh, gitu ya. Kalau kita mah. Seni, hana ile, tanishterayem. Aku perkenalkan kamu dengan Hana. Aku perkenalkan. Oke. Memnun oldum Hana. Kemudian kami bilang gitu. Senang ketemu sama kamu Hana. Gitu. Nice to meet you, Hana. Terus Hana bilang juga, bende memnun oldum. Nice to meet you too. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan Taneshtera berarti perkenalan. Perkenalan tadi taneshma yang kita awal judul banget. Taneshma. Kalau mengenalkan itu kita bilang Selamat. Sebentar ya. Oke, teman-teman nih. Kalau taneshma itu perkenalan. Kalau taneshmak artinya mengenalkan. Oke. Bentar. Sebentar ya. Oke. Nih, di sini saya tulis. Taneshma itu artinya perkenalan. Kalau taneshmak itu mengenalkan. Oke. Oke ya. Oke, kita lihat dulu. Terima kasih. Mana nih? Kak, bedanya tamam sama evet apa? Tamam itu oke. Kalau evet itu iya. Evet. Jadi kalau misalkan tolong nanti kabarin aku ya kalau udah sampai di mana. Oke. Nah, itu pakai tamam kita. Tamam. Sedangkan evet artinya iya. Nah, tulisan evet Kak, betul. Sebenarnya betul loh tulisan teman-teman ini yang ada di chat. Evet tulisannya betul kayak gini. Pakai V. Evet. Selamat malam, apa Abla? Selamat malam itu akshamlar. Jadi, kalau misalkan kita dalam bahasa Inggris ada good evening dan good night, sama di sini juga ada akshamlar dan ini selamat malam geceler, betul. Geceler. Nih, biar gede ini. Oke. Akshamlar artinya good evening. Evening. Kalau geceler artinya good night, yang selamat malam tapi akan tidur gitu. Kayak selamat tidur. Gitu. Karena ini C yang nggak ada ekor, akhirnya kita bacanya J. Geceler. Akshamlar, good evening. Geceler, good night.
Oke. Oke, teman-teman. Nggak kerasa loh. Ternyata kita hampir 1,5 jam. 1,5 jam kita bertemu di Zoom ini. Dan teman-teman antusiasnya keren banget, semangat banget, dan beberapa juga udah banyak yang tahu, banyak yang paham dan mengerti tentang bahasa Turki. Mungkin beberapa teman-teman ada yang benar-benar baru belajar banget. Tenang aja, kita nggak buru-buru. Kita pelan-pelan. Pokoknya teman-teman ngerti, teman-teman tahu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain dari materi kita pada hari ini tentang Tanışma. Oke. Kak, izin nanya Kak. Ya, silahkan. Kita berarti penambahan kosakatanya sekalian di pertemuan tiap minggunya. Iya, betul. Oke. Kak, izin bertanya, Kak. Oke, boleh, silakan. Bedanya tesekur aderim sama tesekuler apa ya, Kak? Oh, oke. Tadi teman-teman masih ingat ya, Arkadaş dan arkadaşlar. Arkadaş itu artinya teman, arkadaşlar itu teman-teman, teman yang banyak. Sama juga dengan ketika teşekkür ederim. Teşekkür ederim itu saya mengucapkan terima kasih. Teşekkür ederim. Tapi terima kasih artinya cukup. Kalau teşekkürler itu adalah terima kasih yang banyak. Gitu. Teşekkürler itu terima kasih banyak. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teşekkür ederim, Hulda. Pertemuan depan, ya. Apakah di bahasa Turki ini juga ada grammar, Kak? Kayak simple present kalau di Inggris, Kak? Nah, bagus pertanyaan, bagus banget. Ada. Ada. Mungkin teman-teman sekarang untuk A1 ini kita belajar masih sangat basic, tapi kalau dalam bahasa Turki ada simple past, simple present. Dan mungkin teman-teman bisa ngelihat di sini, kok bahasa Turki kebalik banget ya sama Indonesia grammarnya gitu. Bener banget. Jadi kalimat bahasa Turki itu kebalikannya dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya kayak gitu. Jadi disarankan untuk teman-teman yang mungkin setelah ini akan melanjutkan kursus bahasa Turki, teman-teman harus menggunakan, aku sarankan untuk menggunakan logika bahasa. Tapi logika bahasanya maksud di sini bukan pakai logika bahasa Indonesia, tapi memang teman-teman memahami, bentuk kalimat dan grammarnya seperti ini, kayak gitu. Jadi sangat terbalik banget sama bahasa Indonesia. Contohnya di sini, seni hana ile tanıştırayım. Di sini artinya seni kamu, hana ile dengan hana, tanıştırayım aku mengenalkan. Jadi kamu dengan hana aku memperkenalkan. Jadi sebenarnya itu kebalikan kalau dalam bahasa Indonesia, tapi begitulah bahasa Turki. Jadi grammarnya memang terbalik, sangat terbalik dengan bahasa Indonesia. Jadi kamu dengan hana aku perkenalkan. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin tidak
dengan pertemuan kita karena kurang, Tapi kita akan belajar tentang past tense, present tense yang ada di bahasa Inggris juga. Kayak gitu ya. Jadi tetap ada. Ini ada yang nanya. Pertemuan depan rencananya bahas halaman berapa sampai berapa, Abla? Insya Allah pertemuan depan kita akan membahas tentang huruf-huruf dan kosakata. Jadi teman-teman bisa menambah kosakatanya juga. Kita juga akan sharing-sharing juga tentang kehidupan di sini. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya teman-teman ya. Oke, pertemuan depan bakal seru banget. Lebih seru. Harus seru ya. Harus seru. Gunaiden tadi artinya apa, Kak? Gunaiden artinya selamat pagi. Oke, bagus nih. Kalau pertanyaan Naselsen dan kita lagi tidak baik, jawabannya apa, Abla? Nah, kalau misalkan kita... Sebentar, mana ya? Share screen. Sebentar. Matlar, share. Oke. Kalau misalkan kita lagi Naselsen gitu, aku sedang sakit. Contohnya, kita jawabnya hastayem. Ada tulisannya ya? Hastayem. Hastayem itu artinya saya sakit. Ben hastayem. Misalnya, ntar ya. Ben hastayem. Kalau kita lagi nggak sakit tapi kayak nggak mood aja, kita bisa jawabnya iyi deyilim. Sebenarnya kalau orang-orang baca mungkin i degilim. Nah, tapi karena ini pakai huruf G yang ada topi terbaliknya, jadi kita nggak baca itu. Dibacanya iyi deyilim. Saya sedang tidak baik. Deyil itu enggak atau bukan. Jadi kita bisa jawabnya i deilim, aku lagi nggak baik gitu. Selamat lagi gunain. Oke. Abla, kalau bahasa Turki itu kayak jadi kalimat pasif di bahasa Indonesia bukan, Kak? Iya, mirip dengan bahasa pasif bahasa Indonesia. Tapi juga ada beberapa perbedaan ya teman-teman. Jadi itu tadi, kadang kita nggak bisa pakai, ketika belajar sebuah bahasa, kita nggak bisa pakai logika bahasa yang kita pahami gitu. Contoh, bahasa ibu kita bahasa Indonesia, tapi kita nggak bisa menggunakan itu ketika kita sedang belajar bahasa Turki. Sebenarnya kayak gitu ya teman-teman. Kok jadi kayak agak berat ya sebenarnya ya? Nggak, tenang aja, santai aja. Oke. Kak, nanti kalau ada yang kurang jelas tentang materi bahasa Turki, DM boleh, insya Allah dijawab ya. Mungkin teman-teman ada grup sendiri, boleh ngobrol di situ, sharing-sharing, karena di sini saya juga lihat teman-teman juga banyak banget yang tahu tentang bahasa Turki, banyak tahu tentang bahasa Turki. Jadi silakan, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol, nambah teman juga di sini. Saya juga senang bisa kenal teman-teman semuanya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sharing-sharing mungkin ada yang aku udah pernah, Kak, ikut kursus bahasa.
Atau mungkin tadi ada beberapa pertanyaan yang nggak terjawab ya, teman-teman. Kalau untuk materinya, sudah. Hari ini mungkin sampai itu. Tentang perkenalan. Oke, mungkin ini kita ada yang pertanyaan di awal tadi ya, yang mungkin belum terjawab, kita jawab sekarang. Waktu ke sana udah bisa bahasa Turki atau belajar bahasa dulu, Kak? Waktu ke sini nggak punya sama sekali basic bahasa Turki, teman-teman. Dan nol banget, bahasa Turki benar-benar nol, nggak bisa baca, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa. Modelnya cuman YouTube ketika itu. Jadi cuman pengen tahu apa sih gitu, huruf-huruf dan lain sebagainya, tapi betul-betul nol. Baru sampai sini, ketika sampai di Turki, mulai persiapan bahasa Turki, nah dari sanalah pertama. Dan pengajarnya juga menggunakan bahasa Turki. Jadi kita pakai bahasa Turki, kita belajar bahasa Turki, kemudian pengajarnya juga pakai bahasa Turki. Nah tuh, gimana ya? Gimana? Dan mereka nggak sama sekali ngomong bahasa Inggris. Jadi ketika kita nggak ngerti nih artinya benim apa ya gitu, dia akan jelasinnya sampai kita ngerti kalau benim artinya ini gitu. Tapi nggak pakai bahasa lain selain bahasa Turki. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Maaf Kak, mau tanya kalau kuliah di Turki itu biasanya belajar pakai bahasa Turki atau bahasa Inggris? Tergantung kampus teman-teman. Kalau saya di Bursa itu sekitar 2,5 jam dari Istanbul, naik kapal ya, karena ada di antara laut Laut Marmara. Laut Marmara. Kalau di Bursa sendiri itu pakai bahasa Turki teman-teman. Jadi harus persiapan bahasa Turki dulu. Sekitar berapa bulan ya? 6 bulan, 7 bulan. Sekitar itu, dari A1 sampai C1, 8 bulan lah, kita hitung 8 bulan, sekitar 8 bulan. Ya, dan sekarang saya masuk semester 5 dan full bahasa Turki. Jadi ada juga beberapa kampus dan beberapa fakultas jurusan, itu ada yang 30% pakai bahasa Inggris, ada yang 100% pakai bahasa Inggris gitu. Tapi untuk di Bursa sendiri itu paling banyak, paling pol bahasa Inggrisnya 30%. Salam sama Pak Erdogan, Ablah. Nah, teman-teman nih, ada yang menarik. Pak Erdogan, biar teman-teman juga ngasih tahu nih ke teman-teman yang lainnya. Erdogan itu pakai G yang topinya terbalik. Jadi kita nggak baca G-nya beliau ini, nama beliau ini. Erdogan. Langsung masuk ke A-nya. Jadi G-nya dilompatin. Mungkin tetanggaku juga, teman-temanku di Indonesia, wah Pak Erdogan nih, Pak Erdogan. Nah, yang benar tuh Erdogan. Nah, benar nih, Dahrojatul Hasanah Erdogan, betul. Kamu tanya rasa kebab di Turki sama nggak seperti kebab di Indonesia? Kebabnya nggak sama. Lebih enak yang di Indonesia malah, menurut saya. Tapi ini menariknya teman-teman. Jadi di Turki, di bagian timur Turki, menurut saya sendiri, alhamdulillah saya waktu tahun berapa ya? Saya berkesempatan buat datang ke daerah timur Turki, dan menurut saya masakan daerah timur Turki itu enak banget, yang memang benar-benar cita rasa kaya gitu, kayak cita rasa Indonesia gitu. Tapi sekarang ini, maksudnya di daerah saya ini, di bagian barat ini, ya normal lah rasanya, tapi beda sama kebab Indonesia. Abla gimana ceritanya bisa kuliah di Turki? Ceritanya panjang ya.
nanti mungkin kita bisa lanjutkan di DM. Maaf Kak, apakah bahasa Turki ada tone-nya seperti bahasa Mandarin atau bebas saja cara membacanya? Sama seperti bahasa Indonesia sebenarnya nggak ada tone-nya, tone atau nada ya. Nada ketika membacanya nggak ada, cuman mungkin dialek ya. Mungkin ada huruf D, mereka yang nggak tebal. Kalau kita D-nya, apalagi saya orang Jawa, jadi D-nya tebal banget, kayak D banget, D. Nah, tapi orang sini itu lebih ke D. D-nya itu lidahnya nyentuh langit-langit gitu. Jadi D gitu. D. Memnun oldum, oldum. Mungkin kalau kita memnun oldum. Tapi kalau orang-orang sini biasanya memnun oldum. Dan juga apakah bahasa Turki ada tone-nya seperti bahasa ya, oke. Jadi sama seperti bahasa Indonesia. Syukur ederim abla, rica ederim. Oke. Lanjut nih ya di pertanyaan atas sambil menunggu mungkin sekitar berapa menit lagi mungkin kita akan selesai. Biaya hidup di Turki mahal nggak Kak? Tergantung ini teman-teman, tergantung kurs lira. Jadi kalau mungkin teman-teman ada beberapa yang tahu kurs lira sekarang sedang jatuh-jatuhnya, sedang inflasi, ya oke lah. Kita bisa bilang itu inflasi cukup besar-besaran. Jadi saat ini 1 lira atau kita biasa sebut 1 tele, Turkish lira, 1 lira dan 1 tele itu sama ya teman-teman. 1 tele, 1 Turkish lira itu sekitar 1.000 rupiah. Padahal ketika tahun berapa ya? 2014, 2015 itu 1 lira itu pernah ada di angka 4.000 rupiah. Jadi sekarang ya kalau untuk orang Indonesia yang dapat kiriman dari Indonesia itu banyak banget dan ngerasa semua hal murah, tapi untuk orang yang tinggal di sini, bekerja di sini, mungkin dapat beasiswa di sini itu sedikit dan ya barang-barang di sini lumayan mahal gitu. Kak mau tanya kalau jurusan sejarah itu lebih membahas sejarah apa Kak? Sejarah Turki sebenarnya, cuman beberapa pelajaran yang aku ambil itu fokus ke pelajaran-pelajaran Asia Tengah. Sebenarnya kayak yang di daerah-daerah sini juga, misalkan sejarah Afrika, Asia Tengah, kemudian ada Eropa, sejarah Eropa. Jadi memang sekitar sini. Adapun yang sejarah sampai Asia Tenggara itu bisa juga, ada juga. Cuman saya nggak ambil pelajaran itu. Perguruan gitu. Jadi sejarahnya sebenarnya lebih ke sejarah Turki. Ya. Perguruan tinggi yang paling diminati sama pelajar dari luar Turki di sana apa, Abla? Perguruan tinggi sebenarnya yang paling diminati ya. Yang paling diminati pasti universitas yang memang top 10, top 5 yang memang tinggi-tinggi. Cuman ya itu tadi kalau saya sendiri memilih bursa karena memang kotanya nyaman untuk belajar gitu. Kalau mungkin memang universitas yang top 10, masuk ke dalam top 10 itu ada di kota-kota Istanbul, kota-kota besar ya, misalkan Ankara gitu. Istanbul itu memang bagus, indah, cantik. Cuman kalau menurut saya pribadi ini, ramai banget dan memang kayaknya menurut saya, bisa nggak ya gitu tinggal di kota
besar, terus ramai hiruk pikuknya segala macam. Jadi ya itu tadi saya memilih bursa. Kalau untuk kampus-kampusnya mungkin teman-teman bisa lihat di Google univ-univ terbaik lah di Turki. Mungkin teman-teman yang pengen kuliah di sini, pengen mencoba melanjutkan S1, S2, atau S3, atau yang memang ingin kenal Turki lebih dalam, itu bisa cari lewat Google misalkan kampus-kampus yang memang, oh aku pengen di jurusan ilahiyat, oh ilahiyat itu teologi, oke, kampus dengan jurusan teologi yang bagus di sini apa gitu, bisa langsung dicari. Bisa bertanya, Abla kuliahnya pakai beasiswa atau enggak? Abla dan jurusannya apa? Jurusannya sejarah. Kalau beasiswa, waktu pertama kali daftar ke sini itu pakai beasiswa, tapi sampai wawancara aja. Dan akhirnya memilih untuk mandiri banget. Terus, tapi beasiswa ketika sampai sini pun banyak banget orang-orang dan lembaga-lembaga yang menawarkan untuk teman-teman tuh beasiswa gitu. Abla ada teman seangkatan yang dari Indonesia nggak, Kak? Ada, banyak. Teman-teman Indonesia yang ke Turki ini banyak ya, teman-teman ya. Udah azan maghrib. Apakah di sana selalu menggunakan bahasa daerah setiap tempat dan perbedaan? Bagus nih pertanyaannya. Jadi di sini nggak ada bahasa daerah, teman-teman. Jadi semuanya pakai bahasa Turki. Dan juga alhamdulillahnya mereka nggak punya kayak bahasa slang gaul itu nggak. Ya mungkin beberapa ada yang disingkat-singkat gitu ya. Tapi sejauh ini bahasa gaul dan bahasa formal itu sama. Mungkin kalau di Indonesia beda banget ya, dengan banget dan lain sebagainya, banyak kan. Tapi kalau di sini nggak ada. Abla aslinya orang mana dan asal mana? Oke, teman-teman bisa dilanjutkan sesi pertanyaan ini mungkin lewat DM Instagram. Nanti langsung kontak boleh, atau yang mau tanya tentang bahasa Turki ini boleh. Insya Allah kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga teman-teman selalu sehat ya. DK-nya wes jam 21 lebih. Benar, makanya ini kita akhiri mungkin karena di sini juga udah masuk waktu maghrib. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan depan. Dan juga, ini mulai gelap nih, belum. Dan juga nanti akan kita share beberapa video yang bisa teman-teman tonton, karena 2 jam itu menurut saya sendiri nggak cukup ya untuk belajar bahasa Turki. Jadi teman-teman bisa tonton sendiri, bisa nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, nanti langsung tanya. Lewat DM boleh, lewat pertemuan selanjutnya juga boleh. Terima kasih, teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim. Bye-bye. Terima kasih banyak. Ya, betul, Instagramnya Adinda. Betul.